Guys, fix aku kena santet ataupun pelet ataupun apapun itu dari sales motor guys, kan tiba-tiba aku mengambil motor secara cash padahal GMP aku tuh masih kecil guys. Nah, gimana ya caranya aku bisa cash motor Matic gitu ya, dan gimana caranya aku beli, karena aku benar-benar sendirian guys, belinya aku sendirian banget. Buat temen-temen juga yang pengen beli, aku udah mau share pengalaman aku ketika membeli motor pertama kali guys. Cerita kemarin tuh tanggal 3 Oktober aku pergi ke dealer gitu. Jadi pas di jalan aku ketemu satu dealernya tuh memang udah lama ada di situ. Jadi dealer yang resmi ya, bukan dealer yang kecil. Terus aku beloklah ke situ. Dealernya itu Yamaha guys. Pas ke sana terus aku dikasih brosur ini guys, dikasih brosur seperti biasa gitu. Terus ditunjukin deh motor-motornya. Nah, aku langsung terpikat sama satu motor. Terus aku pulang dengan membawa brosur ini. Setelah itu aku nggak bisa tidur guys. Aku terngiang-ngiang dengan satu tipe motor itu guys. Sampai aku besok paginya itu memutuskan untuk pergi lagi ke dealer itu. Tapi sebelumnya aku chat dulu si marketingnya, apakah dia ada di tempat atau enggak. Terus dia bilang ada. Terus aku kesana dan aku beli guys. Kok bisa? Kenapa aku memutuskan ke dealer itu padahal aku nggak kenal guys. Nah, pertama aku tuh udah hubungi sebelumnya dealer Honda, jadi dia itu kenalannya teman aku, tapi pas aku lihat dealernya tuh kecil guys, jadi kayak bukan dealer resmi, dia tuh cuman kayak kantor sales aja, karena di dalamnya itu kayak ruko kecil dan isinya tuh kayak 3 motor gitu. Mungkin di tempat teman-teman juga ada yang seperti itu ya, jadi bukan dealer atau showroom yang banyak banget motornya. Dia cuma ruko biasa yang ada cuma 3 motor di dalamnya dan satu sales apa 2 sales gitu di dalamnya gitu. Tapi pas aku cek harganya itu lebih murah dibanding dealer yang Honda yang besar gitu, karena aku sempet juga ke dealer Honda lainnya yang agak besar gitu, itu lebih mahal guys. Dan ketika aku bilang cash, mereka tuh agak agak bukan males-malesannya, tapi mereka tuh lebih prefer ke yang kredit. Aku pengennya cash karena kredit itu aku masih punya kredit yang lain, jadi aku tidak mau nambah kredit aku gitu. Nah, pas kemarin ke dealer Yamaha itu aku benar-benar langsung terpikat guys. Entahlah si salesnya itu pakai ilmu hitam atau apa aku nggak ngerti. Aku tuh langsung bener-bener ingin itu gitu kan guys. Terus apa hubungannya sama GMP? Ya GMP aku memang masih kecil guys di TikTok. Malah kemarin aku sempat mau narik buat tambah-tambahin beli motor gitu ya. Cuman aku nggak jadi karena ada biaya admin untuk ditarik ke bank. Aku coba untuk tarik ke Dana juga ada biaya admin guys. Kemarin aku mau narik sekitar 1 juta, biaya adminnya 10.000 guys. Jadi kayak kurang lebih 10% gitu. Jadi aku nggak jadi buat ngambil buat tambah-tambah karena di rekening aku memang waktu itu tidak sebanyak itu gitu, uangnya tidak cukup untuk membeli motor gitu kan guys. Nah, kemarin unit yang aku beli adalah ini. Kenapa aku sangat terpikat, karena ini tuh Enid Sinclair banget guys. Kamu tahu kan yang series Wednesday, dan sekarang tuh lagi hype yang season 2. Ini tuh warna-warna Enid banget gitu guys. Dari season 1 memang aku tuh suka sama Enid, bukan aku doang, kayaknya semua orang tuh kayak suka sama Enid Sinclair karena dia tuh colorful, ceria gitu, walaupun dia tuh sebenarnya werewolf ya. Bahkan di season 2 dia itu adalah alpha werewolf, jadi werewolf yang sesungguhnya ataupun manusia serigala gitu. Oke, terus pas kemarin prosesnya, ini mulai masuk ke prosesnya nih guys ya. Ya teman-teman itu kalau misalkan niat untuk membeli, lebih baik searching dulu di Google ataupun di brosurnya, mau spesifikasinya, mau mereknya, apa segala macam, itu dicek dulu. Aku kemarin beli yang Fagio, yang kunci. Kenapa yang kunci? Kenapa yang enggak yang keyless aja? Semua keyless Yamaha itu cuma dikasih 1 guys. Gak dikasih 2 seperti Honda gitu. Teledor ini kayak gak mungkin gitu. Jadi aku memutuskan untuk yang kunci aja gitu kan guys. Toh harganya lebih murah dibanding yang keyless gitu. Dan aku juga beli motor itu bukan untuk gaya-gayaan guys. Maksudnya bukan untuk adu teknologi atau gimana gitu. Aku tuh beli motor tuh hanya untuk transportasi, bener-bener transportasi guys gitu. Udah lihat-lihat dan kamu udah terpikat, kamu ke dealer aja, kamu nanya-nanya. Tapi di dealer itu pasti kamu ditanya nama kamu siapa, alamat kamu di mana,
Terus pasti si salesnya itu ingin menyelesaikan target, itu sudah pasti. Makanya aku dari pertama tuh udah bilang lihat dulu di Google, lihat dulu di website resminya ataupun aplikasi resminya dulu. Kalau misalkan langsung ke dealer itu pasti di-push untuk melakukan transaksi gitu. Habis itu kalau misalkan teman-teman udah mau nih dinego aja, mau cash atau kredit, bilang aja ke salesnya, nanti akan dibantu. Kalau kredit tuh memang persyaratannya tuh agak banyak ya. Ada kartu keluarga, KTP, slip gaji dan macam-macam. Tapi kemarin aku cash itu nggak nyampe 5 menit guys. Benar-benar nggak nyampe 5 menit untuk membeli motor secara cash. Aku juga sampai ini serius gitu. Aku bilang lah ke sales yang kemarin aku temuin. Jadi jujur aku baru ketemu sales itu tuh 1 hari sebelumnya. Bener-bener gak kenal. Ingin nego lagi, bisa gak dikurangin lagi. Tapi salesnya tuh jujur kalau misalkan cash itu dia dapatnya sedikit. Jadi dapat komisinya tuh lebih sedikit dibanding dengan kredit, katanya gitu. Terus aku juga bilang, tolong saya jangan dipersulit karena saya mau lancar gitu, maksudnya komisinya kecil terus nggak diladenin gitu. Terus kata dia oke. Dan ternyata pas aku kesana, aku langsung disuruh transfer guys. Aku sebenarnya kaget sih, kenapa harus langsung transfer, bukannya bisa COD. Cuman kata dia, ya terserah mau COD, tapi cash, katanya gitu. Terus aku tanya, bisa pakai EDC nggak? Atau mesin kartu gitu, debit. Cuman di dianya nggak ada. Tapi di beberapa dealer pasti adalah mesin EDC. Cuman pas kemarin tuh nggak ada, jadi aku sempet, kok gini amat ya gitu. Cuman pas kemarin aku langsung transfer dan nomor transfernya itu ternyata ke salesnya guys. Apakah semuanya seperti itu aku nggak tahu. Aku juga sempet takut karena kan ini nominalnya nggak sedikit ya guys ya. Terus aku transfer ke rekening perorangan gitu, bukan ke rekening pusatnya. Saya sempet nanya, kenapa nggak ke rekening pusatnya aja? Cuman kata dia, ini udah kesini aja katanya, rekening yang dia. Tapi nanti dikasih surat jalan sama struk katanya gitu. Aku nggak tahu sih apakah nanti si salesnya yang transfer ke pusatnya dengan harga dasar gitu, terus dia ngejual ke saya dengan harga seperti itu, mungkin ya, karena itu memang lumrah ya. Percaya aku agak terobati karena dia tuh dealer besar gitu ya, dealer resmi, bukan dealer yang kecil yang tadi aku udah sebutin gitu. Aku milih Fazio. Sebelumnya aku pengen Honda Beat, tapi Honda Beat itu ternyata harganya udah naik. Yang Smart Key itu 21 juta guys, Fazio ini 22 juta. Tinggal nambah 1 juta aja kita udah dapat Fazio gitu. Sisinya tuh lebih besar. Udah jelas stylenya juga udah style terbaru, warna terbaru gitu, teknologi terbaru. Dan aku belum pernah pakai Yamaha sebelumnya. Kalau misalkan Beat aku udah pernah di 2012 kalau nggak salah, aku pernah waktu dia awal-awal keluar. Tapi sampai 2025 kemarin dan aku ganti ke Fazio. Setelah aku transfer, langsung nanda tangan kayak kwitansi gitu dan langsung dianterin ke rumah guys. Aku sampai bingung ke salesnya, apakah aku harus ngisi biodata atau apa. Katanya nggak usah, cukup KTP aja. KTP pun nggak usah fotokopi, KTP-nya dia fotoin ke pusat kayaknya untuk bikin STNK. Terus dia nanya, ini tuh motor keberapa? Karena pajaknya itu dia harus laporin juga kan untuk STNK. Motor kedua, jadi pajaknya pajak kedua gitu. Dan bener-bener guys, setelah itu aku disuruh pulang dan nunggu. Gak nyampe 15 menit tuh motor udah datang. Gila guys, secepat itu guys. Aku sampai, oh my god, secepat itu gitu kan ya, untuk membuang-buang duit gitu kan ya. Oh ya guys, aku akan ada part 2. Jadi kalau misalkan kamu mau, subscribe aja ke channel ini. Sekian video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share dan like video ini ya. Bye bye.